Jangan lupa subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu, like, komen, dan nyalakan notifikasinya. Konsumen Indonesia, pembangun citra produk Indonesia. Kita konsumen Indonesia, penentu ekonomi bangsa. Saatnya kita bicara tentang masa depan bangsa. Produktivitas yang tercipta menjadi tanggung jawab kita. Saatnya kreativitas kita menjadi kekuatan nasional sebagai wujud pengabdian konsumen cerdas Indonesia. Saatnya kita bicara tentang masa depan bangsa. Produktivitas yang tercipta menjadi tanggung jawab kita. Saatnya kreativitas kita menjadi kekuatan nasional sebagai wujud pengabdian konsumen cerdas Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa pemirsa TVRI Bengkulu. Berjumpa kembali bersama saya Agnes Ramadhani dalam acara Berendo. Pemirsa, setiap warga negara berhak atas perlindungan hukum yang wajib diberikan oleh negara. Dan salah satu perlindungan hukum yang wajib diberikan negara adalah perlindungan konsumen. Hukum perlindungan konsumen sendiri yaitu keseluruhan asas dan kaidah hukum yang mengatur dan melindungi konsumen dari kerugian. Nah pemirsa, pembahasan kita di sore hari ini yaitu hukum perlindungan konsumen. Sudah hadir bersama saya di hari ini yaitu Ibu Nur Sulistyo Ambarini selaku akademisi UNI. Selamat sore Ibu Nur. Sore. Gimana kabarnya Bu? Baik. Alhamdulillah baik ya. Perjalanannya lancar sampai ke sini ya? Lancar. Oke, sudah hadir juga bersama saya di sore hari ini Bang Sudi Simarmata ya selaku advokat. Selamat sore Bang Sudi. Selamat sore Mbak Agnes. Gimana kabarnya Bang? Kabar baik, luar biasa. Luar biasa. Semangat sore ya. Semangat sore. Oke pemirsa, tema kita hari ini yaitu hukum perlindungan konsumen. Pemirsa di rumah bisa berinteraksi bersama kita bisa di 073621541. Kami ulangi 073621541. Oke, terkait dengan tema kita yaitu hukum perlindungan konsumen. Sebenarnya apa sih perlindungan konsumen ini, seperti apa hukumnya, Ibu? Iya, Mbak. Perlindungan konsumen ini adalah merupakan satu upaya sebetulnya untuk melindungi konsumen yang mana di dalam masyarakat terdapat fenomena kedudukan konsumen yang cenderung lebih lemah dibandingkan dengan pelaku usaha, baik dari aspek ekonomi, pendidikan, maupun secara finansial. Jadi dengan ini kemudian ada undang-undang yaitu Undang-Undang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 yang mengatur tentang hal tersebut. Yang ya? mengatur tentang hak-hak konsumen dan perlindungan hukum. Hak dan kewajiban pelaku usaha. Seperti itu. Kalau dari Bang Sudi sendiri gimana Bang Sudi terkait dengan hukum perlindungan konsumen ini seperti apa sebenarnya? Ya, kalau kita bicara perlindungan konsumen ya tadi sudah disebutkan Bu Sulis undang-undangnya. Di pasal 1 ketentuan umumnya itu disebutkan bahwa segala upaya yang mewujudkan kepastian hukum terhadap perlindungan konsumen, menghindari dari kerugian. Nah, poinnya adalah di kepastian hukum itu. Bagaimana kemudian bicara tentang hak dan tanggung jawab konsumen, tapi juga di dalam undang-undangnya bicara hak dan tanggung jawab terhadap pelaku usaha. Itu untuk mengetahui batasan-batasannya harus diatur secara hukum. Makanya dikatakan tadi segala upaya untuk melakukan perlindungan
terhadap konsumen dari segi kepastian hukum. Saya kira seperti itu. Oke, berarti ada timbal balik ya di sini antara konsumen dan juga si pelaku usaha seperti Iya. itu ya, karena Betul, kan di betul. sini juga sebenarnya tidak sebelah pihak saja, tidak konsumen Betul. saja yang Ya, tentunya betul. diberikan perlindungan hukum, tapi juga ada pelaku usaha yang begini. Betul, Mbak. Sebenarnya hak-hak seperti apa sih terkait dengan perlindungan hukum konsumen ini, Ibu? Ya, hak-hak mengenai hak-hak bagi konsumen di dalam hubungan hukum atau hubungannya dengan pelaku usaha, itu hak untuk mendapatkan keamanan di dalam konsumsi dari hasil produsen tadi, kemudian juga ada hak memilih di antaranya itu di pasal Hak memilih barang-barang seperti itu. Ya, jadi Kalau dari Bang Sudi gimana, Bang Sudi? Ya, kalau bicara tentang hak ada banyak ya. Tentu dia sesuai dengan keinginan dari konsumen dulu dan sesuai dengan tujuan pelaku usaha. Jadi kita bicara hak itu apa yang kemudian ditentukan oleh pelaku usaha dan dijabarkan. Misal kalau kita bicara sederhana kemasan produk, apa yang dituangkan di dalam kemasan produk itu misalnya tujuan, manfaat, produk komposisi dan lain sebagainya. Nah, itu yang dirasakan oleh konsumen seperti itu. Jangan sampai kemudian konsumen berbeda dari apa yang ingin dibeli, kemudian apa yang didapatkan itu berbeda. Nah, di situ dia bicara tentang hak. Atau tadi seperti Bu Sulis sampaikan, konsumen itu punya kebebasan untuk memilih barang, jasa yang ingin dia dapatkan dan lain sebagainya. Nah, tentu ketika dia tidak mendapatkan itu, di situ kemudian ada hak yang tidak dipenuhi dalam proses jual beli katakanlah antara pelaku usaha dan konsumen seperti itu. Tapi kalau misalnya kita lihat kondisi sekarang ini, apakah masyarakat ini sudah tahu sebenarnya ada hukum perlindungan konsumen seperti itu? Iya, di sinilah seringkali belum tahunya masyarakat ya. Jadi artinya belum memasyarakat, termasuk juga kesadaran masyarakat sebagai akan hak-haknya di dalam sebagai konsumen. Nah, ini seringkali memang membutuhkan sosialisasi lebih banyak ya. Kadang-kadang konsumen itu hanya memenuhi keinginannya, tapi dia juga tidak menyadari haknya apa gitu. Oke. Jadi kondisinya saat ini sebenarnya masyarakat itu sebagian, masih belum tahu ya, ya, sebagian Kalau besar Bang Sudi sini gimana, masyarakat. Bang Sudi? Iya, sama. Saya melihat dari proses yang ada di lapangan terkait dengan perlindungan konsumen, masih banyak masyarakat awam ya, terkhusus terkait dengan hak-haknya sebagai konsumen, apa yang harus kemudian dia dapatkan. Begitupun dengan kemudian pelaku usaha. Terkait dengan pelaku usaha, dia punya kewajiban-kewajiban tertentu yang dia harus laksanakan. Tadi disebutkan Undang-Undang 8 tahun 99 tentang perlindungan konsumen. Ada begitu banyak kewajiban pelaku usaha. Bagaimana misalnya dia tidak boleh menjanjikan produknya secara berlebihan dengan bahasa yang kemudian katakanlah cenderung tidak pas, atau kemudian melebih-lebihkan manfaatnya, atau kemudian merendahkan produk jasa orang lain. Nah, itu sebenarnya ada banyak sekali hal yang awam di masyarakat publik, dan itu sebenarnya harus diketahui. Nah, pada posisi itu di sini pentingnya bagaimana kemudian kita bicara di TVRI ya, bagaimana sosialisasi hukumnya, bagaimana peran pemerintah terhadap masyarakat agar kemudian hukum perlindungan konsumen itu dipahami antara konsumen dengan pelaku usaha. Tujuannya kan seperti tadi, untuk kemudian mendapatkan hak dan memenuhi tanggung jawab masing-masing pihak. Seperti itu, Mbak. Tapi kalau Bang Sudi sendiri melihat kondisi saat ini, apakah masyarakat ini sudah mengetahui atau memang belum? Gimana upaya sebenarnya? Iya, yang pasti dilakukan? ada yang sudah tahu. Kalau saya mengatakan misalnya, saya karena basic saya dari hukum, Iya. Ibu Sulis basicnya hukum, mungkin seringkali diingatkan oleh Bu Sulis dalam pelajaran juga, tentu kita mengetahui itu. Tapi pada posisi-posisi tertentu ini kan berkaitan dengan hukum ya. Sekali lagi ada fenomena di masyarakat, seringkali masyarakat itu acuh terhadap hukum dan malas berurusan dengan hukum. Iya, terlalu ribet ya mereka iya, ya. bahkan untuk mengetahui saja jadinya anti. Padahal sebenarnya tidak seperti itu. Nah, pada posisi tema kita hari ini perlindungan konsumen, misalnya apakah sudah berjalan dengan baik misalnya di lapangan masyarakat? Ada banyak pro dan kontra ya. Kalau kita komparasi secara data, tadi saya sebelum diskusi buka-buka data, mungkin yang 2021 akhir saja di Badan Perlindungan Konsumen Nasional itu ada sekitar 5.000-an Ibu aduan terhadap Badan Perlindungan Konsumen Nasional. Dan itu 5.000 aduan itu belum tentu kemudian itu bisa terselesaikan seluruhnya.
katakanlah 50% saja itu bisa berjalan dengan baik, itu sudah cukup baik. Nah, ternyata dari data itu berarti ada banyak sekali permasalahan terkait dengan konsumen. Kita bicara Bengkulu. Dan itu yang sudah terlapor ya, belum lagi betul, yang terlapor, belum yang kan? tidak melaporkan. Dan itu kita bicara secara nasional. Dan hari ini kita bicara Bengkulu misalnya, belum tentu lagi di kota besar. Artinya ada begitu banyak permasalahan terkait dengan konsumen ini. Nah, hari ini sebenarnya yang dilakukan adalah bagaimana masyarakat mengerti hak-hak dan tanggung jawabnya tersebut agar dia bisa komplain paling tidak, atau kemudian punya kesadaran untuk melaporkan. Oh, ada seperti ini, saya mintanya seperti ini, saya mendapatkan seperti ini, saya punya kerugian ini. Paling tidak pemerintah dalam hal ini ataupun lembaga terkait yang mengurusi ini tahu ada berapa pelanggaran yang terkait dengan perlindungan konsumen. Saya kira seperti itu, Mbak. Oke, kalau Ibu sendiri pernah mengalami sebagai posisi konsumen sendiri ya, terkait dengan dirasa dirugikan mungkin dari pelaku usaha seperti itu. Kalau dari kehidupan sehari-hari pernah ngalamin, Bu? Pernah sih. Iya. Cuma kadang-kadang juga kita sebagai konsumen kurang menyadari, seperti contohnya untuk mendapatkan satu informasi itu hak konsumen ya. Misalnya dalam satu kemasan untuk mendapatkan informasi kita harus membaca informasi apa yang kita dapatkan, misalnya makanan gitu ya, makanan bagaimana apa isi kandungannya, kemudian juga tentang juga cara memasak, tidak hanya sekedar expirednya ya, kadang-kadang konsumen dilihat oh kita belanja tuh kan di dalam kemasan expirednya seperti itu, tapi kemudian juga ketika kita, karena berbeda-beda setiap produk ya, setiap produk mungkin cara memasak misalnya seperti. Nah, itu kadang-kadang tidak diperhatikan. Sebenarnya itu adalah informasi bagi kita mengetahui seperti apa sih satu produk itu supaya kita juga mendapatkan kenyamanan, keamanan gitu dari informasi yang diberikan. Baik, sebenarnya hak dari konsumen ini sendiri bukan hanya dari tentang suatu produk misalnya expirednya, tapi juga kandungan di dalamnya, ya. dan juga komposisi di dalam produk suatu itu. Termasuk caranya. Oke, Ibu Nur dan juga Bang Sudi, kita akan jadi sejenak, nanti kita bahas lagi terkait dengan tema kita yaitu hukum perlindungan konsumen. Kami akan kembali setelah jeda pariwara berikut ini. Tetap bersama kami dalam acara Berendong. Saatnya kita bicara tentang masa depan bangsa, produktivitas yang tercipta menjadi tanggung jawab kita. Saatnya kreativitas kita menjadi kekuatan nasional sebagai wujud pengabdian konsumen cerdas Indonesia.